Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kalian semua. Hari ini Pak Ali akan memberikan contoh PJJ Matematika yang ketujuh, yaitu tentang menghafal sifat-sifat operasi hitung pada bilangan bulat. Contoh yang Pak Ali akan berikan, Pak Ali seolah-olah siswa kelas 7D. Dan jangan lupa pada saat pembuatan video atau perekaman, kalian sebutkan nama dan kelas kalian. Begini contohnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ali Rosidi dari kelas 7D. Hari ini saya mau menghafal sifat-sifat operasi hitung. Yang pertama, sifat komutatif. Jika A dan B adalah sembarang bilangan, maka akan berlaku A tambah B sama dengan B tambah A. Nah, sifat ini tidak berlaku pada pengurangan. Contohnya 2 tambah 3 sama dengan 3 tambah 2. Sifat yang kedua adalah asosiatif, yaitu jika A dan B sembarang bilangan, maka akan berlaku A tambah dalam kurung B tambah C akan sama dengan dalam kurung A tambah B ditambah C. Untuk sifat perkalian berlaku komutatif, yaitu jika A, B, dan C sembarang bilangan, maka sifat komutatifnya adalah A kali B sama dengan B kali A. Sifat asosiatif, yaitu jika A dikali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B dikali C. Sifat yang ketiga adalah sifat distributif. Distributif ada dua, yaitu distributif perkalian terhadap penjumlahan dan distributif perkalian terhadap pengurangan. Distributif perkalian terhadap penjumlahan adalah A kali dalam kurung B ditambah C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C. Untuk sifat operasi distributif perkalian terhadap pengurangan adalah A dikali dalam kurung B dikurang C sama dengan dalam kurung A kali B dikurang dalam kurung A kali C. Untuk hafalan yang ketiga adalah perkalian dua bilangan bulat yang bukan 0, yaitu 1. Positif dikali positif sama dengan positif. Positif dikali negatif sama dengan negatif. Negatif dikalikan positif sama dengan negatif. Dan negatif dikali negatif sama dengan positif. Nah, itu kira-kira contoh video hafalan kalian hari ini. Silahkan minta tolong ibumu, bapakmu, atau kakak adikmu
untuk merekam membuat video itu. Ya kurang lebih durasinya 3 menit sampai 5 menit. Nanti hasil rekaman video tersebut dikirim japri ke WA Pak Ali. Jangan lupa sebutkan atau ditulis nama dan kelasnya, agar nanti Pak Ali bisa mengabsen sekalian siapa yang sudah kirim. Dan video ini dikirim sampai hari Rabu besok sebelum pukul 7. Nah, setelah bikin video, tentunya kalian untuk berlatih matematika agar lebih mahir, kalian bisa kerjakan tugas dari Pak Ali, yaitu yang ayo kita menalar halaman 84 buku paket kalian, yaitu di dalam buku paket kalian ada pertanyaan seperti jika M menyatakan sembarang bilangan bulat dan N juga menyatakan sembarangan bilangan bulat positif, nyatakan bilangan M pangkat N ke dalam bentuk perkalian. Nah, kalian tahu kalau M pangkat N itu artinya bilangan M dikalikan dengan bilangan M sebanyak N. Nah, kalau kalian baca soalnya atau buku paketnya, di situ akan ada rumus perkaliannya. Selain itu nanti ada pertanyaan kedua, ketiga, keempat sampai ke 10. Ambilkan contoh lagi untuk yang nomor 2. Jika A, B, C, dan D adalah bilangan positif dengan syarat A kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D, tentukan bilangan manakah yang lebih besar di antara bilangan A pangkat B dengan C pangkat D. Jelaskan. Itu contoh pertanyaan nomor 2. Nah, untuk menalar contoh ini, kalian lihat bilangannya sembarang. A, B, C, D itu sembarang, boleh apa saja. Tapi karena ada syarat A kurang dari B, kurang dari C, kurang dari D, maka kamu ambil bilangan-bilangan itu yang memenuhi syarat. Gak usah jauh-jauh, kita ambil 2, 3, 4, dan 5. Pertanyaannya, jika A2, B3, C4, dan D5, maka A pangkat B berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kalian tahu hasilnya adalah 8. Dan yang satunya C pangkat D berarti hasilnya adalah 4 pangkat 5. Kalian tahu 4 pangkat 5 itu hasilnya lebih besar dari 8. Maka karena tadi pertanyaannya adalah bilangan manakah yang lebih besar, maka kalian tentunya bisa menjawab, yaitu bilangan yang C pangkat D, itu yang hasilnya lebih besar. Itu contoh menjawabnya seperti itu. Jadi dalam saat menalar, kalian misalkan bilangan-bilangan apa saja, tidak usah besar-besar, yang jelas memenuhi syarat pertanyaan dalam soal tersebut, ya. Maka setelah dapat, kalian tinggal jawab hasilnya. Nah, itu kira-kira contoh menjawab untuk soal menalar. Ayo kita menalar halaman 84 dan 85. Kiranya contoh atau keterangan dari Bapak
cukup sekian dulu. Barangkali nanti ada pertanyaan, silahkan kamu tulis di kolom komentar di bawah video berikut ya. Sekali lagi silahkan kalian baca buku-buku paketnya, yang sudah Pak Ali berikan itu untuk pengetahuan kalian. Kamu juga bisa cari di YouTube lain untuk belajar operasi hitung bilangan bulat. Banyak sekali di sana. Kalian bisa lihat apa saja yang kalian mau. Pesan Pak Ali, manfaatkan gadget atau handphone kalian, internet kalian dengan yang bermanfaat. Jangan untuk bermain game online terus. Ya, sesekali boleh untuk hiburan, tapi jangan lupa cari informasi-informasi yang bersifat keilmuan atau ilmiah. Nah, itu pesan dari Pak Ali. Jangan lupa Bapak juga mengingatkan untuk pertemuan yang akan datang, kalian akan tes ulangan formatif pertama, yaitu tentang bilangan bulat, di mana nanti Pak Ali akan menggunakan kuisis yang setiap kelas nanti berbeda. Artinya kelas A, B, C, D, E, F, G, H waktunya berbeda dan akan bersaing setiap kelas masing-masing. Nanti linknya akan diberikan menyusul minggu depan. Yang jelas mulai jam 10 kalian siap-siap di handphone atau laptop kalian dengan kuota internet yang ada. Kalian akan ulangan formatif online Pak Ali dengan kuisis. Atau mungkin nanti apabila ada perubahan, Bapak akan infokan lebih lanjut tentang aplikasi untuk ulangan tersebut. Sampai sini kira-kira penjelasan dari Bapak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.